Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan bab 4 dengan judul Syariah Azwajah Nahdiyah. Di masa Rasulullah, hukum Islam sepenuhnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam beberapa kondisi, ijtihad juga sudah dilakukan ketika Rasulullah masih hidup. Contohnya, waktu beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Mu'adz bin Jabal melakukan ijtihad ketika beliau tidak menemukan hukum dari Al-Quran dan hadis, karena beliau juga tidak bisa langsung menanyakan pada Rasulullah pada saat itu. Setelah Nabi wafat, muncul berbagai persoalan baru yang tidak semuanya bisa dijelaskan langsung dalam dua sumber tersebut. Karena itu, para sahabat memulai melakukan berijtihad, yaitu menggunakan akal dan pertimbangan maslahat untuk menetapkan hukum yang tetap sejalan dengan semangat ajaran Islam. Setelah generasi sahabat, muncul generasi tabi'in yang menyebar ke berbagai wilayah seperti Kufah, Madinah, dan Basrah. Karena kondisi sosial dan budaya tiap wilayah berbeda, maka cara mereka memahami dan menetapkan hukum Islam juga berkembang dengan corak yang berbeda. Dari proses panjang itu, lahirlah para imam mazhab besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka menyusun metode berpikir hukum yang sistematis, bukan sekedar pendapat pribadi. Metode itu dikenal dengan madhab, yaitu cara atau jalan untuk memahami syariat berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Bagian ini menegaskan bahwa ijtihad adalah bagian penting dalam perkembangan hukum Islam, tapi tidak bisa dilakukan sembarangan. Ijtihad harus dilakukan oleh orang yang benar-benar menguasai ilmu agama secara mendalam, yang disebut mujtahid. Karena itu, NU menekankan pentingnya mengikuti hasil ijtihad para ulama besar, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian kenapa harus 4 mazhab. Kenapa harus 4 mazhab? 4 mazhab ini tentu melahirkan pertanyaan begitu besar di benak kita para umat Islam di masa kini. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Yang kedua ada Imam Malik bin Anas atau biasa disebut Imam Maliki. Yang ketiga ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hambal, di mana ternyata 4 mazhab ini sebenarnya saling terhubung lewat jalur keilmuan dan cara berpikirnya. Imam Malik jadi guru dari Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i berpengaruh ke Imam Ahmad, sementara pemikiran Imam Abu Hanifah memang sudah lebih dulu tersebar di Irak dan dikenal oleh generasi setelahnya. Bedanya cuma di pendekatan. Imam Abu Hanifah pakai nalar logis, sedangkan Imam Malik berpegang teguh pada tradisi Madinah. Imam Syafi'i menyusun aturan hukum biar menjadi sistematis, dan Imam Ahmad fokus ke keaslian hadis. Jadi, meskipun metodenya berbeda, tujuan mereka tetap satu, yaitu menjaga ajaran Islam agar tetap relevan tanpa keluar dari Quran dan Sunnah. Dan alasan memilih 4 madhab ini adalah yang pertama karena kualitas pribadi dan keilmuan mereka sudah diakui oleh dunia Islam. 4 imam madhab ini punya reputasi besar, dikenal luas, dan gak perlu lagi dijelasin siapa mereka. Sudah terbukti kredibel dan diakui secara global. Kemudian yang kedua, karena mereka adalah imam mujtahid mutlak mustaqil. Artinya mereka mampu menetapkan hukum sendiri, menyusun metode ijtihad, dan bikin sistem berpikir yang mana hukum Islam yang lengkap tanpa bergantung pada siapapun. Imam Ghazali saja belum sampai ke level ini, dia masih ikut mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, karena mereka punya murid-murid yang kuat untuk meneruskan mazhabnya. Murid mereka mengajarkan nyusun kitab dan terus merawat keaslian ajaran mazhab itu sampai sekarang. Jadi kesinambungan ilmunya tetap terjamin. Yang keempat, karena ada keterhubungan intelektual di antara mereka. 4 imam ini ternyata saling kenal lewat guru dan muridnya. Contoh yang saya sebutkan tadi, Imam Abu Hanifah sempat berdialog dengan Imam Malik, atau murid Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, belajar ke Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik juga.
Imam Syafi'i juga belajar ke Muhammad bin Hasan atau murid Imam Abu Hanifah. Imam Hambali kemudian belajar ke Imam Syafi'i. Jadi ilmu mereka nyambung kayak rantai emas antar generasi. Kemudian yang kelima, karena mereka saling menghormati dan berakhlak tinggi. Walau populer dan beda aliran atau al-Ra'yi versus al-Hadis, mereka gak sombong, gak saling jatuhin. Semua punya tawadu dan menghormati menghormati satu sama lain. Ini yang bikin 4 mazhab itu jadi panutan, bukan cuma soal ilmu, tapi juga akhlak. Jadi intinya 4 mazhab ini dipertahankan bukan karena dogma semata, melainkan karena kombinasi kualitas personal imam, metodologi ijtihad yang mandiri dan sistematis, kelangsungan pengajaran lewat murid atau kitab, serta jaringan ilmiah yang menentukan tradisi mereka terpelihara dan relevan untuk dijadikan rujukan umat. Jadi bukan karena fanatik atau percaya buta, tapi karena NU sadar kebenaran hukum Islam itu harus bersumber dari ijtihad ulama besar yang kredibel, bukan dari tafsir pribadi orang yang ilmunya belum sampai ke level mujtahid. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.